Yang baru saja minggu kemarin kami launching di Jakarta, Bosderi, launching. Kita di Maluku ada dua kota yang terkategori sebagai kota yang tingkat kerawanannya tinggi. Nah, tentu parameternya itu ada, indikator-indikatornya ada, yang jadi alat ukur untuk menentukan itu. Nah, saya mengambil contoh atau kita flashback ke belakang bahwa pada 2012 pilkada kita juga masuk dalam posisi indeks kerawanan yang tinggi. Nah, tetapi pada saat itu setelah pelaksanaan pilkada itu tidak ada sedikit pun gejolak-gejolak itu muncul. Malah justru kita sangat baik-baik di dalam proses pilkada saat itu. Kita berharap IKP itu memberikan suatu indikasi kepada kita supaya semua stakeholder, baik semua komponen dan elemen-elemen yang ada bersinergi di situ. Kita menjaga, kita mengubah atau membalik dengan adanya rilis yang dianggap tinggi, indeks kerawanan tinggi ini menjadi indeks kerawanan yang rendah. Kita berharap seperti itu. Nah, tentu saya tadi mengatakan bahwa indikatornya banyak dalam hal terutama pada setiap tahapan pelaksanaan itu kita tahu bahwa setiap tahapan ada masalah. Masalah itu bukan terjadi saja pada penyelenggara, tapi masalah itu bisa terjadi pada masyarakat, terjadi pada pemerintah daerah, terjadi kepada elemen masyarakat dimanapun. Nah, di dalam persoalan-persoalan tersebut, karena berada dalam tahapan pilkada, maka dia terkategori sebagai kerawanan, dan itu masuk dalam analisa pantauan dan analisa daripada Bawaslu. Nah, selain itu tahapan yang paling krusial kebetulan kita memiliki beberapa tahapan, berada pada beberapa tahapan yang sangat krusial, yang sampai saat ini juga kita berada pada tahapan salah satu krusial itu pencoplitan, kemudian sampai pada DPSAP pada saat ini. Nah, saya mau menguraikan salah satu contoh kerawanan yang terjadi pada saat ini, menghilangkan nama masyarakat tertentu yang berada pada desa tertentu atau wilayah tertentu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kemudian masih banyak angka kematian masyarakat yang keluarganya meninggal yang belum memiliki akte kematian, sehingga bagaimanapun caranya untuk menghapus mereka dari DPT itu pun tidak bisa, karena sistem siap pada KPU itu akan menampilkan kembali nama-nama padahal sudah meninggal itu. Nah, terus kita belum lihat masih banyak pergerakan masyarakat. Nah, suara-suara ini masih bergerak, masyarakat ini bisa berpindah-pindah. Sampai dan pada saat ini kami Bawaslu membuka kawal hak pilih masyarakat. Tujuannya adalah bahwa saat ini kan suara masih bergerak. Belum bisa kita pastikan bahwa KTP yang digunakan ini masih berlaku atau tidak. Nah, ataukah kan dia bisa hari ini mungkin menumpang di kakak keluarga lain. Kita belum bisa memastikan, tiba-tiba dia keluar daerah dan lain-lain. Nah, ini semua indikator-indikator daripada indeks kerawanan. Ya, selain yang dialami oleh penyelenggara sendiri juga, itu kan banyak hal. Penyelenggara pada saat melakukan verifikasi bisa berurusan dengan masyarakat yang belum memahami tentang demokrasi, sehingga dipikir bahwa masyarakat turun menyampaikan bantuan dan lain-lain. Nah, ini membuat keresahan juga cukup banyak. Jadi memaknai kerawanan itu bukan berarti bahwa kita lihat secara nyata terjadi tindakan kekerasan baru kita menilai bahwa itu kerawanan, tapi itu sangat menikmati. Termasuk birokrasi juga ada kerawanan, termasuk 6 bulan sebelum
penetapan calon dan 6 bulan sesudah pelantikan itu dilarang pemerintah daerah melakukan rotasi jabatan, itu dilarang. Nah itu semua dikasih terkait dengan kerawanan. Nah kita memang masuk dalam kategori itu dengan berbagai indikator yang telah saya sebutkan. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu ini terkait dengan segmen yang kami sampaikan itu, karena kami mendapatkan teman dari media massa, dari pemantau pemilu dan organisasi muda. Maksud kami dalam sosialisasi ini adalah dalam rangka menghadapi pilkada di 2024, maka itu butuh kerjasama kemitraan sinergitas kita secara bersama-sama dalam mengawal pemilu kada ini supaya bisa berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Harapan kita bersama diantaranya adalah pilkada damai tanpa harus memecah belah, persatuan dan kesatuan suku bangsa dan ras yang ada di kota harmonisasi kita jalan bersama untuk mencapai pemilu damai. Bawaslu adalah bahwa proses pengawasan itu butuh kerjasama yang signifikan bersama-sama dengan teman-teman media, terutama di dalam menghadapi pemberitaan di media yang selalu kita dengar bahwa ada pemberitaan yang hoax, pemberitaan yang selalu memberi suatu persoalan yang biasanya itu dibesar-besarkan. Nah, tugas teman-teman media dalam hal ini adalah bagaimana supaya menyebarluaskan informasi yang baik, informasi yang benar-benar relevan dengan situasi kondisi yang ada. Jadi tugas teman-teman media bersama-sama dengan kita dalam rangka mengatasi indeks kerawanan yang muncul itu dengan cara pemberitaan yang positif. Kita mencoba bekerja sesuai dengan segmentasi kita masing-masing. Teman-teman media dalam proses pengawasan pemilu ini mungkin bertugas di dalam hal untuk mengawal pemilu dengan memberikan berita-berita informasi kepemiluan terkait dengan pemilu yang baik, pemilu yang positif bagi masyarakat. Itu pula teman-teman dari media dari pemantau, kemudian itu pula dari organisasi masyarakat. Intinya dan muaranya adalah bahwa proses pemilu kada itu membutuhkan banyak kerjasama dari stakeholder, termasuk kita yang sementara terlibat dalam kegiatan sosialisasi tadi. Nah, kenapa itu kita butuhkan? Karena memang untuk mencapai suatu pemilu kada yang betul-betul integritasnya teman-teman itu tinggi, supaya pemilu itu mencapai suatu proses yang damai dan tidak menimbulkan persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Nah, tentu ini kita bingkai di dalam suatu proses kerjasama dalam bentuk kemitraan. Nah, kami bermaksud menghimpun teman-teman media itu karena memang media memiliki potensi besar untuk berkontribusi nyata di dalam proses pemilu kada nanti. Karena kami berharap media sangat efektif di dalam hal pemberitaan, terutama berita-berita yang terkait dengan sosialisasi kepemiluan, bagaimana kita
menyampaikan kepada masyarakat bahwa partisipasi di dalam hal demokrasi itu penting, pemilu itu penting. Hak suara mereka itu sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara, terutama lebih khusus di daerah kita di Kota Tua. Suara masyarakat itu menentukan pemimpin yang akan ke depan jauh lebih baik. Nah, ini semua terjadi jika kita bergandengan tangan untuk harus bersama-sama di dalam menjaga mengawal proses demokrasi pemilu kada pada tahun 2024 ini secara maksimal. Nah, harapan yang paling kami minta dari pemerintah itu adalah bahwa kita harus lebih mengedepankan proses yang damai, proses yang berintegritas di dalam kerja-kerja kita, tanpa harus kita berpihak kepada salah satu kelompok manapun. Kita berharap supaya kita kerjasama ini dalam rangka untuk kita membangun proses demokrasi yang bersih, yang akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang bersih juga.